Indonesia negara hukum. Warganya semuanya pada patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Javisa. Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa kalian di Javisa Talk malam ini. Insya Allah kajiannya akan segera dimulai. Jadi buat teman-teman yang telah hadir lebih dahulu, terima kasih banyak ya. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa menyiapkan alat tulis atau catatan cemilan atau cop secangkir kopi atau teh hangat biar makin nyaman saat menyimak kajian. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah syadu la ilaha illallah syadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul untuk acara Javi Satak malam ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Namaku Hasan Noval, biasa dipanggil Hasan, yang akan menjadi yang memandu acara dari awal hingga akhir untuk Devisa Talk kali ini. Sebelumnya aku iya, iya. Siap Kak, siap. Sebelum Sebelumnya aku ingin tanya-tanya dulu kali ya. Buat teman-teman ini dari mana aja asalnya bisa ditulis di kolom chat ya. Kalau aku sendiri Dep dari Depok sih. Oke, ramein ya. Oh, Depok. Tidak. Ayo kakak-kakak dari mana aja? Bandung Pride. Wih, Karetia, Kavia, Masya Allah. Sidoarjo, Kavia. Oke. Oh. Tang apa Tangerang, ai. Tanger Tangerang ya Kak, mungkin Kak, maksudnya Kak. Tang. Ayo dari mana aja? Ayo cari 38 partisipan ini. Baru beberapa aja yang jawab. Jogja. Wah, Jogja, Jogja. Jogja kota istimewa. Oke, ada lagi. Sebelum aku ke tanya tanyaan semua. Medan, Horas, Kalsel, Kalimantan Selatan. Ayo ada lagi. Riau, Sukabumi, Sampurasun, Sunda ya. Nah ini pemateri kita juga orang Sunda. Makassar, oke, Jawa benar. Ayo, Tangerang Kak. Oke, karena yang jawab udah lumayan ya. Jadi aku pengen tanya lagi. Yang kedua itu perasaan kalian. Kalian bisa tul bisa bisa berikan dalam bentuk emoji, dalam emot perasaan kalian hari ini. Ya, buat kakak-kakak ya perasaannya gimana gitu kan. Kalau dari aku kayak happy, senang banget hari ini. Ya Allah, kasih ya Allah gitu. Di kolom chat aja Kak. Jangan dalam bentuk reaksi kali ya. Mana ya? Ya. Wah, ini berbunga-bunga ada apa nih? Wah, ya Allah, Kak. Ayo ada lagi. Oh, Pak Reti ada apa nih? Ya, ada jangan tanya lah. Oh,
Oh ya, tanya dulu ya. Belum ngeluh. Pas. Nggak apa-apa Kak, ngeluh Kak. Itu wajar manusiawi. Ya, untuk hmm, untuk memulai acara agar semakin diberkahi, nanti ada lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Zalfa. Kepada Kak Zalfa dipersilakan. Albantinio. Hmm, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Eh, Apakah aku ada suaranya? udah coba. Ya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikatu isjudu li Adama fasajadu illa Aba wastakbaru wa kanu minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, jika kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolaknya kata mendesak kayangan. Sadaqallah yang Udah. Jazakillahul khairan kasiran kepada Kak Zalfa yang telah me- membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dan nambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Oke, selanjutnya ini ada, aku mau tanya-tanya dulu kali ya. Sapa-sapa dulu Kak Ahmad. Kak, mesam-mesam baik. Halo Kak Ahmad, Assalamualaikum, kabarnya gimana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak. Oke, sibukannya apa Kak? Kerja aja ya biasanya. Malam ini kesibukannya nemenin Kak Hasan di Jovisa Talk. Kan kan kakak ini kan merupakan salah satu leaders leaders yang ada aktif di Khazanah ya, yang Mm-mm. bantu untuk pembuatan Devisa Talk setiap minggunya. Kan Kak Ahmad tuh aktif di dakwah itu dari sejak kuliah ya katanya. Dan di sini bakal kenalan lebih dalam gitu. Nah, terus sebenarnya kenapa alasannya untuk membawa topik ini gitu. Oke. Eh, ya seperti yang disampaikan Kak Hasan, teman-teman. Aku jadi sebenarnya tanpa disadari
sesi dakwah atau mulai dakwahnya aku betul gitu ya sejak kuliah. Karena awareness terhadap dakwah tadi yang mulai muncul dari sana sih gitu ya. Adapun terkait malam ini, kenapa ngambil tema ini? Sebenarnya ini tema yang udah lama ingin aku share gitu ya. Karena bagian yang menurutku akan relate banget dengan seluruh manusia ya, khususnya teman-teman Sobat Yofisah malam ini. Gitu, Kak Naufal. Ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Kak Ahmad menyampaikan kajiannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di pertanyaannya di link Slido yang akan dikirimkan oleh kakak-kakak leaders ya di kolom chat. Nanti juga jangan kirim pertanyaan di kolom chat Zoom ya kalau bisa ya. Oh. Sama nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa juga nanti lewat raise hand dan on mic gitu ya. Nanti akan dipersilakan lebih dahulu juga. Nanti kalau lewat link Selidu juga nanti akan dibacakan satu-satu di ini dijawab juga sama Kak Ahmad gitu. Aku bacakan satu-satu pertanyaannya. Kepada Kak Ahmad dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih Kak Naufal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wallah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang rasanya bisa kembali hadir malam ini gitu ya buat teman-teman semua untuk belajar, untuk khususnya aku ya untuk sharing kembali. eh Sebelumnya aku berarti ini yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga mengenai kalau sebelum-sebelumnya mungkin yang teman-teman sempat hadir, terakhir aku share terkait quarter life crisis gitu ya. Sebenarnya masih ada korelasi dengan materi malam ini, pun aku juga berharap buat teman-teman semua, karena aku sampaikan tadi di awal bahwa materi ini erat kaitannya dengan keseharian teman-teman semua gitu ya. Jadi aku berharap teman-teman bisa mencatat dan tentunya jangan lupa untuk share apa yang teman-teman pelajari malam ini terkait topik pentingnya menjaga akal gitu ya. eh Teman-teman, materi aku udah muncul kan ya. Sudah, Kak Ahmad. Oke, terima kasih Kak Ata ya. Oke teman-teman, eh pentingnya menjaga akal gitu ya. Aku izin cerita dulu ya. Kenapa topik ini tiba-tiba aku hadirkan di sesi ketiga, walaupun seperti yang aku sampaikan di awal tadi, inginnya aku sampaikan ini di awal-awal gitu ya. Karena eh, beberapa hal yang aku masih ingin pelajari terkait ini baru aku tuntaskan hari ini teman-teman. Jadi ada beberapa slide yang aku baru lengkapin, yang insya Allah lebih siap gitu ya untuk disampaikan ke teman-teman semua. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas malam ini, teman-teman. Dan tema tadi berawal dari mana gitu ya? Berawal dari keresahan gitu ya tentang kondisi umat saat ini. Tentu kondisi umat saat ini juga berkaitan dengan lingkungan ya. Dan beberapa contoh kasus yang mungkin aku akan bawakan juga mungkin akan relate, bahkan bisa teman-teman tambahkan mungkin ya spesifik jika ada kasus-kasus yang mungkin lebih spesifik di lingkungan teman-teman. Tapi aku yakin betul bahwa setiap case yang teman-teman temukan gitu ya, apalagi terkait kemungkaran gitu ya, pastinya akan berkaitan erat dengan akal sebagaimana yang akan kita bahas malam ini. Oke, nah ini ada 5 salah, mungkin masih banyak kali ya, tapi aku hadirkan 5 gitu. Di antaranya pertama, aku temukan data bahwa Kapolri pernah menyampaikan kejahatan di Indonesia itu selama 2024 mencapai 325.000 kasus dengan 75% diantaranya berhasil diselesaikan.
Artinya masih ada 25% mungkin gitu ya pada saat tutup tahun 2024 itu masih ongoing penyelesaian. Dan perlu kita ketahui bahwa 325.000 kasus ini adalah kasus yang mungkin terlapor gitu ya. Karena seringkali di antara kita itu ada yang mereka tuh enggan melapor sehingga cukup untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau justru malah dibungkam saja gitu ya. Yang kedua, nah, pada 2024 Indonesia berada di urutan ke-20 global dari 193 negara. Nah, ini cukup masuk kalau misalkan 193 ini kita bagi 4, katakanlah 200 gitu ya biar enak ngebaginya. Ini kurang lebih kalau di persentase ya kita masuk kategori yang negara yang cukup tinggi gitu ya tingkat kriminalitasnya, dan ini juga divalidasi dengan negara kita itu ada di tingkat kedua se-Asia Tenggara dari 11 negara. Lalu pada tahun 2023, nah, di mana di sini ada 12%, 12,6% dari 87.000 kasus kejahatan terselesaikan di Metro Jaya, di Polda Metro Jaya gitu ya. Nah, artinya ini sangat rendah ya teman-teman. Mungkin ya waktu itu juga masih COVID di mana kondisinya mungkin sedikit mempengaruhi ataupun ya memang udah faktanya seperti ini gitu ya. Nah, artinya dari 3 data ini saja kita sudah mendapatkan informasi bahwa tingginya kasus itu cukup mengkhawatirkan ketika faktanya ternyata belum semuanya terselesaikan gitu ya. Jadi cukup mengkhawatirkan juga gitu ya apabila nih gitu gitu ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari segala tindak kejahatan gitu ya. Tapi kasihan gitu ya apabila kita temukan mungkin di sekitaran kita ada yang ternyata apa ya tersangkut gitu ya atau menjadi korban kejahatan yang mungkin itu bisa menjadi salah satu risiko tambahannya adalah kasusnya tidak terpecahkan atau tidak terselesaikan. Lalu yang keempat, nah ini 2025 nih teman-teman gitu ya. Januari sampai bulan Juli tercatat 242.000 kasus nih. Gitu ya yang ditangani oleh Bareskrim Polri di seluruh Polda Indonesia. Sampai Juli udah 242. Kalau misalkan trennya normal gitu ya kurang lebih ya berarti akan ada 500.000 kasus gitu ya. Tapi kalau menurun ya harusnya semakin berkurang, kurang lebih di angka kalau lihat sebelum-sebelumnya di 300.000 ya di 2024. Lalu data yang kelima nih pada 2023 tingkat risiko kejahatan mencapai 214 kejadian per 100.000 kasus. Artinya 1/470 penduduk gitu ya. Termasuk kalau misalkan di Zoom ini ada 500, ya kurang lebih satu di antaranya itu memiliki risiko korban kejahatan gitu ya. Nah, dari 5 ini mungkin eh, bagiku ya sudah cukup meresahkan. Artinya aku sebagai manusia yang saat ini dengan takdir Allah gitu ya lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, cukup miris gitu ya. Kok Indonesia seperti ini gitu ya. Kok manusia-manusia tuh sekarang kok makin banyak yang melakukan penyimpangan, kejahatan gitu ya. Ini kenapa gitu kan. Nah, awalnya aku belum bisa menjawab teman-teman kenapa semua ini bisa terjadi, tapi aku coba sampaikan data lainnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, tadi ada 10 jenis kasus kriminal nih. Sebagaimana tadi 2024 itu ada 300.000 kasus gitu ya. Nah, ternyata 10 jenis tertinggi itu ada di pencurian, penganiayaan, terus ada pencurian biasa juga. Ini teman-teman maaf ya agak blur karena aku dapat capture. Ada narkotika gitu ya. Terus yang keempat penipuan, penggelapan, curanmor, roda dua, tindak pidana dalam perlindungan anak, pengeroyokan dan manipulasi data autentik secara elektronik. Jadi kurang lebih teman-teman dari 300.000 kasus ya inilah 10 eh, ragam atau 10 jenis kriminal yang paling banyak terjadi di Indonesia atau sepanjang tahun 2024 ya. Oke,
Sekarang kita coba lihat datanya berdasarkan negara nih teman-teman. Tadi disampaikan bahwa Indonesia itu ada di urutan 20 secara global dan urutan kedua secara ASEAN. Nah, di ASEAN ini teman-teman sebenarnya yang tertinggi di Myanmar ya. Artinya buat teman-teman yang mungkin ini akhir tahun mau liburan ke Myanmar hati-hati gitu ya. Karena di sana cukup tinggi skor kriminalitasnya gitu ya. Tapi walaupun Indonesia masuk ke tingkat kedua ya sama dengan Kamboja ya. Nah, tapi kalau kita lihat di berita masih banyak juga ya eh, wisatawan-wisatawan yang memang berkeliling di Indonesia ataupun berwisata di Indonesia dan perlu untuk kita jaga teman-teman gitu ya sebagai masyarakat dan warga Indonesia untuk memastikan bahwa di lingkungan kita masing-masing tetap aman. Selain memang untuk keamanan kita pribadi, keluarga, dan seterusnya, pun kita juga ada wisatawan nih yang akan datang ke Indonesia yang mungkin akan singgah ke tempat teman-teman semua. Ada Filipina berikutnya, Vietnam, dan paling aman di ASEAN tuh ada Brunei. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan provinsi ya. Nah, ini teman-teman tadi udah ditanya sama Kak Naufal ya, bahwa beberapa ada yang mungkin tinggal di wilayah 10 provinsi dengan jumlah kejahatan tertinggi nih. Ini 2023 datanya. Metro Jaya masih paling tinggi ya. Jadi teman-teman yang di Jabodetabek, awareness kita, perhatian kita terhadap gerak-gerik ataupun setiap perjalanan kita keluar rumah ataupun sedang di rumah gitu ya, kita perlu lebih hati-hati lagi dan perlu menjaga. Ya faktanya memang ya di Jabodetabek ini tingkat kejahatannya cukup tinggi, paling tertinggi. Berikutnya ada Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan yang paling yang urutan ke-10 Sulawesi Utara gitu. Oke, teman-teman, selain itu juga ada beberapa kasus lainnya nih yang cukup membuatku semakin miris dengan kondisi umat saat ini gitu ya. Di sini terkait aborsi ini pertama teman-teman. Walaupun ini masih perkiraan ya datanya teman-teman pada 2018 karena cukup sulit. Di sisi lain memang aborsi ini termasuk yang umumnya ya kita ketahui itu sembunyi-sembunyi prakteknya. Sekalipun ketahuan itu bagian dari yang memang biasanya terjadi pendarahan sehingga dirujuk ke rumah sakit yang itu baru masuk data tuh. Nah, nanti aku share teman-teman ya filenya. Nanti bila mana teman-teman mau baca lebih lanjut, aku juga udah buatkan hyperlink ke data-data yang mungkin teman-teman akan pelajari lebih lanjut. Jadi tingkat aborsi itu diperkirakan kurang lebih ada 2 juta nih, 1,7 juta lah ya. Di Pulau Jawa aja nih, Pulau Jawa gitu ya. Memang mayoritas penduduk ada di Pulau Jawa dengan rate 43 aborsi per 1.000 wanita. Eh, ada di kisaran usia 15 sampai 49 tahun. 43 aborsi, 2 juta. Nah, ini cukup tinggi ya, teman-teman. Dan katakanlah 43 orang ini. Teman-teman mungkin waktu itu ada sempat sekolah gitu ya, baik di SD, SMP, ataupun SMK yang mungkin siswanya udah mencapai 1.000. Lalu teman-teman coba bayangkan 43 di antaranya ternyata melakukan aborsi. Nah, itu cukup miris ya teman-teman. Lalu yang kedua, perceraian di Indonesia. Nih, di mana datanya 394.000 perceraian terjadi sepanjang 2024. Gitu ya. Cukup tinggi, 394.000. Lalu ada case berikutnya kesehatan mental. Nah, hasil survei dinyatakan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 1 dari 3. Yang kita aja ada 70 di sini ya. Nah, berarti ada sebenarnya mungkin dalam 1 tahun kita ini yang sangat berisiko gitu ya mungkin dari lingkungannya. eh ya kebanyakan dari lingkungan sih, dari lingkungannya mungkin kurang suportif sehingga sangat berisiko terhadap kesehatan mental teman-teman semua gitu ya. Terus ada pay later. Nah, OJK mencatat bahwa datanya itu kurang lebih perputaran uangnya ada di 30 triliun nih pada
November 2024. Terus pinjaman online, perputaran uangnya 27 triliun, judi online. Nah, judi online 8,8 juta warga tercatat bermain judi online di 2024. Ini yang saling berkaitan nih, pay letter, pinjaman online, judi online berkaitan dengan apa? Ekonomi dan gaya hidup. Jadi hati-hati teman-teman gitu ya. Terkadang ini disebabkan sebenarnya karena lingkungan kita yang melihat dan menilai hal itu biasa, sehingga kalau aku baca polanya gitu ya, kalau aku baca polanya di lingkunganku dulu gitu ya, aku punya beberapa teman yang memang kurang lebih terjebak dalam kondisi ini, yang aku cek lebih lanjut ternyata lingkungannya, satu lingkungan malah, dari teman ke teman ternyata memiliki case yang sama. Jadi hati-hati dengan lingkungan. Terus yang terakhir, terkait tingkat literasi ini. Gitu ya, menurut data UNESCO bahwa tingkat literasi kita itu ada di 0,001%. So teman-teman, dari data ini semua aku pikir sudah cukup bagiku menyampaikan dan membuat teman-teman ikut apa ya, resah gitu ya. Karena teman-teman, kalau teman-teman lihat dan pahami dulu gitu ya, Rasulullah SAW bagian dari yang memang mengawali dakwahnya juga bagian dari keresahan ya. Rasulullah resah melihat kondisi Mekah saat itu, dan akhirnya Rasulullah apa, naik ke Gua Hiro. Untuk apa? Untuk berdoa bahwa dan melihat kondisi sekitar, kok bisa gitu ya masyarakat Mekah seperti itu, dan disitulah Rasulullah mulai Allah libatkan untuk dakwah. Oke, aku izin lanjut. Eh, nah, aku coba ilustrasikan nih teman-teman. Tadi disampaikan bahwa di Januari sampai Juli 2025 itu ada 242.380 kasus. Nah, ini aku ilustrasikan dengan kapasitas Gelora Bung Karno ya. Di mana kalau misalkan kita hitung-hitung gitu ya, dengan kondisi kapasitas tempat duduk Bung Karno saat ini yaitu 77.193 tempat duduk. Nah, artinya kurang lebih ada 3 Gelora Bung Karno nih. Kalau misalkan kita kumpulkan selama Januari sampai Juli ini orang-orang yang terdampak atau orang-orang yang tadi ya menjadi korban kriminalitas gitu ya. Dan cukup sedih ketika akhirnya Gelora Bung Karno katakanlah ketika bubar nonton bola itu kan ramai banget ya teman-teman. Dan bayangkan kalau itu ternyata yang orang-orang yang keluar itu adalah orang-orang yang korban kriminalitas. Oke, teman-teman, inilah yang menjadi trigger kenapa aku ingin menyampaikan dan ingin mempelajari tentang akal ini gitu ya. Dan aku ingin share apa yang aku pelajari beberapa waktu ini kepada Sobat Yovisa semua, yang aku berharap nanti teman-teman bisa lebih memitigasi dan menjaga diri kita masing-masing, khususnya akal kita ya. Oke, aku coba masuk ke yang kedua, terkait pusat kendali manusia gitu ya. Ketika banyak kriminalitas tadi terjadi, lalu timbul pertanyaan teman-teman, apa sih yang mendasari setiap keputusan yang diambil manusia? Atau kalau misalkan tadi ada 300.000 kasus, artinya kalau itu adalah orang yang sama atau orang yang berbeda lah ya, orang yang berbeda artinya ada 300.000 juga penjahat gitu ya selama Januari sampai bulan Juli. Nah, kok bisa? Kenapa mereka seperti itu? Kita coba pelajari ya, teman-teman. Nah, aku coba cari tahu, teman-teman. Ternyata dalam otak kita itu ada yang namanya prefrontal cortex atau PFC, gitu ya, yaitu bagian terdepan dari otak besar. Teman-teman, kalau teman-teman pegang jidat teman-teman saat ini ya, di belakang tulang dahi ini ya, inilah PFC atau prefrontal cortex, gitu ya. Fungsinya apa sih? Nah, ini berperan dalam fungsi eksekutif, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir, merencanakan, menimbang, dan mengendalikan perilaku kita dalam setiap keputusan ataupun hal-hal yang kita kerjakan dalam keseharian ya. Artinya, kita gunakan terus nih teman-teman PFC. Dalam setiap hari pun aku saat ini yang ketika berbicara, aku juga berpikir ini apa yang harus aku bicarakan, apa yang harus aku keluarkan dalam mulut ini gitu ya.
kata per kata, kalimat per kalimat, dan ternyata itu ada peran dari PFC ini gitu ya. Nah, ketika kita sudah paham bahwa ada peran otak khususnya PFC ini dalam setiap kendali perilaku keputusan yang kita putuskan dalam hari ke hari gitu ya. Kita mulai pelajari lebih dalam teman, bahwa dalam PFC ini ternyata ada 3 area. Yang pertama, ini bahasa kesehatan banget nih. Aku minta maaf mungkin kalau ada teman-teman yang dari dunia kesehatan yang aku cara bacanya salah ya. Dorsolateral prefrontal cortex, di mana fungsinya adalah untuk berpikir secara rasional, untuk merencanakan dan memecahkan masalah. Terus yang kedua, ventrolateral prefrontal cortex, pengendalian emosi, penilaian moral, dan empati. Yang ketiga, orbitofrontal cortex, penilaian sosial dan pengambilan keputusan berdasarkan risiko atau ganjaran. Jadi teman-teman, kalau kita lihat gambarnya di sebelah kanan ya, itulah tempatnya di mana setiap peran tadi diambil oleh PFC yang sama-sama kita miliki ya teman-teman. Dan kalau misalkan saat ini teman-teman mungkin lagi sedih, ya berarti itu tandanya yang nomor 2 nih yang lagi bekerja gitu ya teman-teman, karena di situ pusat emosi. Lalu teman-teman yang saat ini mungkin malam ini merencanakan untuk ikut Jovisa, berarti yang nomor 1 yang bekerja. Nah, kenapa 3 ini menjadi penting dalam setiap pengambilan keputusan kita teman-teman gitu ya? Karena ketika kita pelajari lebih lanjut gitu ya, aku temukan bahwa PFC ini atau prefrontal cortex tadi beririsan dengan Al-Quran, di mana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 15, kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, di sini Allah memperingatkan teman-teman, sekali-kali tidak. Nah, ini peringatan pertama nih. Lalu Allah ingatkan lagi, la illam, sungguh jika dia tidak berhenti. Peringatan kedua nih teman-teman. Terus berikutnya, kata Allah, lanasfa'an bin nasiyah, maka kami akan tarik ubun-ubunnya. Ini udah puncaknya nih. Kalau misalkan kita kerja ada SP1, SP2, SP3. Nah, ini SP3-nya nih. Niscaya kata Allah akan kami tarik ubun-ubunnya. Ayat ini bercerita tentang apa sih teman-teman? Nah, aku coba mentadaburi ya, bahwa ayat ini saat itu turun ketika Rasulullah SAW pada saat masih di Mekah ya. Waktu itu Rasulullah sedang sholat di pelataran Ka'bah gitu ya, dan diketahui oleh Abu Jahal nih gitu ya. Nah, ketika Abu Jahal tahu bahwa Rasulullah sedang sholat, Abu Jahal berniat untuk mengganggu, bahkan mengusir Rasulullah ketika sholat gitu ya. Tapi ketika Abu Jahal beranjak dan mulai mendekati Rasulullah, nah inilah bentuk peringatan dari Allah, sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Jangan sampai Abu Jahal ini mengganggu Rasulullah pada saat sholat. Tapi Abu Jahal terus jalan sampai akhirnya Allah ingatkan lagi, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian. Perbuatannya apa sih tadi? Ingin menggagalkan, mengganggu, membatalkan sholat, termasuk bahkan kalau dari apa yang aku baca, Abu Jahal ini ingin menginjak-injak leher Rasulullah. Tapi semakin dekat Abu Jahal dengan Ka'bah, dengan Rasulullah, lalu Allah berikan peringatan terakhir, yaitu niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya apabila tidak mundur gitu ya, atau tidak berbalik arah. Pada saat itu Allah kirim malaikat yang dengannya Allah juga buka mata atau hijab dari matanya Abu Jahal untuk melihat neraka gitu ya. Nah, dari situ baru Abu Jahal sadar bahwa wah ini bahaya nih gitu ya. Seperti kita, kita itu kan sebenarnya punya rasa untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, seperti kalau misalkan kita mau makan, kita pastikan dulu makanan yang kita mau makan ini menyehatkan. Nah, Abu Jahal juga seperti itu teman-teman. Ketika sadar bahwa, oh kok tiba-tiba ada parit yang melalap api gitu ya. Nah, Abu Jahal mundur teman-teman. Nah,
Yang menarik dari ayat ini adalah ubun-ubunnya itu sendiri, teman-teman. Di sini Allah bilang nasiyah gitu ya. Di mana nasiyah ini kalau dari budaya Arab itu bagian yang memang kalau misalkan kita tarik itu sebagai bentuk penghinaan, penguasaan gitu ya. Ketika orang-orang yang memang pada saat itu misal bertarung dan seterusnya lalu apa namanya tuh ditarik dari kepalanya gitu ya, dengan rambutnya tadi dijambak itu kurang lebih sebagai bentuk penghinaan atau penguasaan bahwa ubun-ubunnya tadi sebagai sumber daripada pengambilan keputusan tadi telah apa ya dikalahkan mungkin kurang lebih seperti itu. Maka dari itu agak berkaitan nih teman-teman antara PFC tadi dengan ubun-ubun di sini atau yang dibilang kata Allah nasiyah gitu ya kalau dalam bahasa Arab. Oke, kita coba dalamin ayat ini di beberapa slide berikutnya ya teman. Oke, sekarang kita masuk ke keterbatasan manusia. Kenapa aku ingin sampaikan hal ini? Karena ubun-ubunnya tadi sebagai sumber pengambilan keputusan, teman-teman, ternyata punya keterbatasan. Artinya, ketika kita terbatas dalam hal pemahaman, tentu kita akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Kalau tadi dari beberapa area yang ada di PFC tadi, yang mana berperan erat dalam pengambilan keputusan, penting sekali bahwa informasi yang kita miliki itu benar karena itu sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Maka dari itu, coba kita pelajari lebih lanjut, teman-teman. Seterbatas apa sih kemampuan kita atau diri kita atau manusia? Yang pertama aku ingin sampaikan bahwa di dalam Quran Surah Al-Isra, Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, waktu ini Yahudi bertanya gitu ya, untuk ngetes Nabi Muhammad tentang roh. Nah, lalu pada saat yang sama Allah berfirman untuk memberikan bantuan kepada Rasulullah terhadap pertanyaan yang dilontarkan Yahudi. Kata Allah, ruh ini termasuk urusan Tuhanku. Artinya Rasulullah menyampaikan seperti itu. Sedangkan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ini udah kesan pertama bahwa ruh sebagaimana yang menjadi nyawa untuk jasadnya kita gitu ya teman-teman. Itu sangat minim atau kurang lebih kalau aku simpulkan teman-teman bahwa ketika kita ingin mempelajari tentang apa yang ada dalam diri manusia, ya, terutama diri masing-masing, itu akan sangat sulit. Bahkan kalau misalkan teman-teman baca beberapa jurnal kesehatan, seringkali dunia saat ini, baik dunia kesehatan, ilmiah, itu cukup telat. Padahal beberapa hal tersebut udah Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Quran, terutama dalam penciptaan manusia. Tapi hal itu baru terjawab secara ilmiah dunia kesehatan di saat-saat ini atau jauh dari Al-Quran setelah diturunkan. Terus yang kedua, keterbatasan manusia dilihat dari apa? Karena Allah itu juga berfirman di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Nah dari sini aja kita sudah harusnya sadar ya bahwa kita itu lemah gitu, tidak bisa apa-apa dan sekalipun kita bisa melakukan sesuatu itu pun karena Allah bantu. Lalu Allah menyampaikan lagi bahwa kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Nah, mungkin teman-teman mulai merasakan bahwa di saat-saat ini, di usia teman-teman yang beranjak dewasa, remaja, teman-teman merasakan bahwa kok fisikku kuat gitu ya. Kalau yang lain-lain, misalkan orang tua kita bekerja sedikit-sedikit, mulai capek, tapi kita bisa lembur bahkan gitu ya. Kalau misalkan kita bekerja, kenapa? Karena kita rasa bahwa kita kuat gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, sorry, terbatasnya waktu. Di sini di Quran Surah Al-Imran ayat 145 Allah berfirman, setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kita harus sadar teman-teman bahwa kita itu akan wafat. Artinya sebagaimana kita kuat saat ini, ya mungkin besok, lusa atau minggu depan kita bisa wafat. Artinya apa yang
bisa kita kuasain hari ini juga akan hilang dan sirna. Nah, keterbatasan manusia bisa dilihat dari mana lagi yang keempat ini, teman-teman. Lahir dibekali panca indera. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Teman-teman, dari ayat ini kita akan mengerti bahwa Allah lah yang memiliki kehendak untuk memberikan kita informasi. Dengan cara apa ya tadi? Dengan Allah memberikan kita panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati di sini Allah bilang agar kamu bersyukur. Karena tiga inilah yang sangat berpengaruh, yang sangat berkontribusi terhadap apa yang bisa kita kuasai, entah itu pengetahuan, hard skill atau soft skill. Inilah yang sebenarnya sangat berperan. Dan perlu kita sadari bahwa kita itu lahir sebenarnya tidak menguasai apapun, tapi karena kehendak Allah dengan indera tadi kita bisa mengerjakan banyak hal saat ini. Dan sangat menarik di sini Allah bilang agar kamu bersyukur. Berarti ini kode buat kita teman-teman. Apakah mungkin kita jarang sekali mensyukuri tentang kenikmatan yang Allah berikan khususnya dalam tubuh kita ya, entah itu pendengaran, entah itu penglihatan. So mulai hari ini kita mulai perbanyak bersyukur ya, khususnya tentang kenikmatan kesehatan itu sendiri. Oke, nah ada yang menarik teman-teman. Ketika tadi Allah bilang penglihatan, pendengaran, nah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, di mana ternyata mata itu, penglihatan kita itu teman-teman, itu 80-85% bisa menyerap informasi. Artinya kalau misalkan aku sekarang menyampaikan beberapa hal tentang apa yang aku pelajari, sebenarnya mayoritas itu diserap dari mata. Maka dari itu teman-teman hati-hati dengan mata kita. Apa yang kita konsumsi melalui mata itu sangat berpengaruh terhadap pembendaharaan informasi yang kita miliki gitu ya. Di sini hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem visual manusia menyumbang mayoritas input sensorik yang diproses oleh otak. Nah, penglihatan juga menjadi primary gateway untuk persepsi dan pembentukan pemahaman. Nah, sangat menarik ya teman-teman. Artinya kalau misalkan kita ingin belajar sebenarnya mungkin kalau dari sini kita bisa maksimalkan dengan bagaimana cara kita melihat gitu ya. Tapi cukup menarik ketika kita coba pelajari dengan pendengaran atau telinga kita masing-masing. Nah, jika penglihatan sebelumnya 85%, pendengaran itu 10-15%. Informasi masuk melalui pendengaran atau auditory system. Nah, yang menarik adalah meskipun lebih sedikit secara kuantitas, informasi dari telinga lebih kuat. Nah, ini lebih kuat dalam mempengaruhi emosi dan memori. Aku mulai mengerti teman-teman kenapa beberapa yang aku temui, khususnya anak-anak gitu ya, yang kok bisa usia 3, 4, 5 tahun udah hafiz Quran. Setelah ditanya orang tuanya, kok bisa ini gimana cara belajarnya? Oh ternyata mulai pas anak itu lahir, mulai diperdengarkanlah ayat-ayat Al-Quran. So, sangat berkorelasi ya teman-teman bahwa pendengaran itu sebegitu mudahnya kita mendengarkan dan sebegitu kuatnya kita menyimpan informasi itu. Jadi teman-teman mungkin yang ke depan atau yang mau tidur, nah biasa kan karena kita mulai dewasa, kayaknya kita harus coba mengkalibrasi pendengaran kita dengan cara apa? Mungkin ketika kita tidur, kita maksimalkan juga untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran misalkan murotal gitu ya. Kalau misalkan dalam keseharian kita terlalu sibuk, ya kita coba maksimalkan ketika kita tidur ya. Lalu yang kedua, suara, terutama kata-kata dan nada bisa mengaktifkan amigdala, emosi, dan hipokampus atau memori. Nah, menariknya suara di sini, teman-teman. Tentu aku sangat yakin betul bahwa teman-teman semua yang hadir di room ini, di momen tertentu ketika mendengarkan sebuah lagu, teman-teman bisa sangat mudah untuk hafal. Dan baru 1, 2, atau 3 kali mendengar langsung hafal dan bisa mengulang nyanyian itu gitu ya.
Dan artinya di sini udah sangat clear ya bahwa penelitian ini benar adanya, fungsi pendengaran kita itu seberpengaruh itu. Makanya poin daripada yang ingin aku sampaikan di sini terkait penglihatan dan pendengaran ini, hati-hati kita gitu ya dalam mengkonsumsi informasi, entah itu dari yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Oke, nah kita masuk ke pentingnya memilah informasi ini teman-teman. Seperti yang tadi aku sempat sampaikan di awal bahwa informasi itu sebagai backbone-nya setiap keputusan yang kita ambil. Dan ini juga relate dengan apa yang Allah sampaikan di Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kita gampang ikut kiri, ikut kanan, ngikut si A, ngikut si B. Padahal Allah ingatkan di sini bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kembali lagi ini diingatkan Kak, teman-teman. Kak Ahmad, Pendengaran, penglihatan, dan hati ya. denger Kak, Kenapa Kak? ini punya bisa mungkin waktunya bisa nyampainya mungkin bisa dipersingkat lagi karena kan, kita juga terbatas waktu gitu. Oke, Kak Hasan. Oke, Siap. aku izin lanjut ya teman-teman. Bahwa di sini kembali lagi Allah mengingatkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Gitu ya. Sebentar. Lalu melimpahnya informasi. Nah, teman-teman yang saat ini mungkin tidak pernah terlepas dari gadget ya. Nah, di sini datanya bahwa kurang lebih 50% ya dari total populasi Indonesia saat ini itu pengguna media sosial. Nah, artinya kalau misalkan 3 jam rata-rata per hari kita menggunakan media sosial, nah hati-hatilah. Karena pintu informasi tadi sekarang kita bisa dapatkan dari gadget kita masing-masing. So, teman-teman mungkin harus lebih memfilter lagi gitu ya. Informasi-informasi yang teman-teman konsumsi dari Instagram, YouTube, dan seterusnya. Oke, aku lanjut ke yang 4, teman-teman. Lalu ketika aku tadi mulai resah, terus yang kedua, aku menemukan ternyata ada kendali dalam otak kita dalam setiap keputusan atau hal-hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apa sih yang menjadi akar permasalahan? Kenapa ada 300.000 orang lebih yang menjadi korban kriminalitas? Nah, artinya kalau misalkan tadi 300.000 kejahatan itu dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, kenapa 300.000 orang itu bisa semudah itu melakukan kejahatan? Entah itu dari yang sepele mungkin, walaupun kejahatan sepele juga salah teman-teman, sampai yang paling buruk adalah pembunuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Kita coba cari tahu akar permasalahannya ada di mana. Oke, yang pertama teman-teman kembali lagi tadi aku berulang-ulang terus menyampaikan informasi. Kenapa? Karena PFC kita tidak punya bahan yang benar untuk berpikir, itulah yang menjadi penyebab. Setiap keputusan yang kita ambil mungkin akan salah atau justru menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, aturan, dan agama. Gitu ya. Terus yang kedua, lalai dalam sholat. Jika sholat rusak atau lalai gitu ya, maka sistem self-control juga rusak. Di sini aku bold, manusia tidak lagi memiliki pelindung gitu ya atas setiap risiko kemungkaran yang mungkin akan dia lakukan. Sederhananya kalau aku pelajari itu teman-teman ada yang namanya burhan. Burhan itu masukan positif yang seringkali mengingatkan kita, misal apa yang paling sederhana kayak aku misalkan pagi-pagi nih habis makan itu di sebelah mejaku ada tisu teman-teman, tisunya punya ya bapak yang sebelah gitu ya. Ketika aku mau ambil dan bapaknya nggak ada, selalu ada ingatan atau pengingat dalam hati atau dalam diri ini untuk set, jangan ambil tisunya,
sampai nanti bapaknya kembali baru kamu ambil dan kamu izin ke bapaknya. Seringkali aku seperti itu teman-teman, sampai bapaknya bilang kalau nggak ada saya ambil aja tisunya, nggak perlu izin, ini udah dipersilakan untuk siapapun ngambil, sampai bilang seperti itu teman-teman. Tapi Burhan ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa aku yakin bahwa setiap teman-teman semua ketika melakukan hal apapun, atau misalkan yang paling dulu aku sesali itu ketika aku mudah sekali untuk apa ya namanya tuh, eh walaupun niatnya untuk bercanda gitu ya, tapi ada kalanya ketika aku menjahili temanku gitu ya dengan ngeprank atau berbohong gitu ya. Seringkali ada masukan-masukan positif tadi yang aku biarkan, pada saatnya ternyata ya cukup berdampak. Misalkan ketika teman-teman aku yang aku jahilin gitu ya malah nangis dan seterusnya. Setelah itu ada rasa penyesalan biasanya teman-teman. Menyesal karena apa yang kita lakukan menyakiti perasaan teman-teman kita. Nah, itulah salah satu contoh bahwa ketika kita mengabaikan masukan positif tadi yang bisa berdampak pada hal-hal buruk lainnya, teman-teman. Apalagi seringkali kita dengar ketika kita berbohong itu akan membawa teman-temannya, yaitu bohong-bohongnya yang lain gitu ya. So, saranku dekat-dekatlah sama Burhan tadi ya. Kalau aku anggapnya teman karena dia selalu mengingatkan aku bila mana aku ternyata lupa dan lalai, dia selalu hadir. Sep, jangan seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, sombong. Karena kebanyakan ternyata manusia yang tadi menyimpang atau berperilaku atau melaksanakan atau mengerjakan kemungkaran itu disebabkan karena dia sombong. Dan sombong di sini sangat relate atau sangat beririsan dengan iblis yang pada saat itu Allah minta untuk sujud kepada Nabi Adam. Bahkan ketika iblis saat itu enggan untuk sujud, di sini kita mendapatkan pesan bahwa iblis itu Allah hukum kan, Allah hukum untuk apa? Untuk keluar dari surga gitu ya. Dan kita yang ada di dunia saat ini sangat berharap dan bersegera untuk menikmati kenikmatan yang ada di surga tadi. Tapi iblis yang sudah saat itu ada di sana karena kesombongannya gitu ya, enggan untuk sujud dan Allah berikan punishment itu gitu ya. Lalu yang keempat, nah ini yang mungkin secara tidak sadar kita sering lakukan teman-teman. Kita tidak melibatkan Allah dalam setiap keputusan ataupun hal-hal yang kita kerjakan gitu ya. Seringkali kita, termasuk aku yang kadang aku bisa gitu ya. Kalau misalkan aku dikasih tugas aku bisa. Padahal sebenarnya bisanya itu ya karena Allah. Tapi jangan sampai kebanyakan dari apa yang kita kerjakan itu secara tidak langsung merasa bahwa ini sebenarnya karena aku gitu ya. Karena aku bisa, aku cerdas, aku bisa mengerjakan semuanya. Makanya Allah ingatkan di dalam Quran surah Al-Alaq di ayat 6 sampai ayat ke-7, ketahuilah, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya merasa cukup, gitu ya. Dia merasa cukup tentang akalnya, tentang kemampuannya, tentang hasil pembelajarannya, dengan gelarnya juga. Yang dengan itu justru malah dia merasa bahwa ini semua karena aku. Nah itu yang bahaya teman-teman. Karena orang-orang yang seperti itu Allah ingatkan nih bahwa itu termasuk manusia yang melampaui batas. Lalu yang terakhir, nafsu yang menjadi dominan nih. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Nah, di sini teman-teman, dari awal aku sampaikan tadi betapa pentingnya informasi, ternyata informasi yang kita miliki itu juga bisa menjauhkan kita dari Allah. Apalagi puncaknya adalah ketika nafsu menjadi atau nafsu menguasai akal kita lah. Sehingga informasi-informasi yang positif pun dikesampingkan, yang dengannya justru nafsu mendrive setiap keputusan kita yang justru itu berdampak buruk. Bahkan di sini Allah bilang Allah membiarkan sesat. Ini sangat, ya sebaik-baiknya pengingat ya ini sebenarnya ketika kita
saat ini kondisinya sedang belajar sebagaimana kajian kita malam ini gitu ya. Penting sekali kita untuk kembali apa namanya tuh coba mengkaji dan introspeksi diri. Apakah sebenarnya aku pernah ada di posisi ini yang dengannya selama kita masih diberikan kesempatan, ya banyak-banyaklah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kurang lebih teman-teman yang dari apa yang aku pelajari, 5 inilah yang menjadi akar masalah kenapa sebenarnya orang-orang yang tadi tidak salah tapi dijahatin sehingga menjadi korban kejahatan, ya ternyata penjahat-penjahat itu adalah tadi mereka minim informasi yang sudah sangat clear, mereka juga pasti lalai dalam sholatnya. Terus mungkin di momen tertentu dia sombong, lalu tidak melibatkan Allah dalam setiap pekerjaannya. Dan terakhir, paling tidak ketika dia melakukan kejahatan, pasti nafsunya yang sedang mendrive setiap langkah ataupun setiap pekerjaan yang dia lakukan. Oke, aku masuk ke outline terakhir ya teman-teman. Ketika akal itu harus dijaga, lalu bagaimana cara menjaganya? Ada 4 hal teman-teman yang perlu kita kuatkan gitu ya. Pertama, kalibrasi akal dengan sholat. Karena kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka apabila sholat itu dikerjakan dengan baik dan benar, maka akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Mungkin kalau misalkan di antara kita teman-teman semua ada yang pernah melakukan kesalahan, sebenarnya yang perlu ditanyakan adalah sholat kita teman-teman. Dan aku mengalami betul bahwa benar loh sholat itu bagian dari bagaimana cara kita memperbaiki diri. Aku menyadari hal ini ketika SMP teman-teman. Waktu itu kok aku sangat mudah berkata-kata kasar. Bahkan ketika aku jatuh kepleset yang dibilang malah kata-kata kasar. Dan aku mempertanyakan, loh kok bisa gitu kan? Kok bisa ya? Aku jatuh bilang seperti ini. Aku cari tahu dan aku temukan ternyata Allah mengingatkan di Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan berjalannya waktu, aku coba perbaiki sholatku, puncaknya adalah ketika aku jatuh, bahkan sekalipun di toilet, aku bisa takbir malah gitu ya. Yang seharusnya tidak diucapkan di toilet, tapi karena sudah terbiasa dan bagian dari cara aku memperbaiki diri yang sebelumnya tadi aku berkata-kata kasar, ya alhamdulillah bisa diperbaiki dengan cara sholat gitu. Yang kedua, perbaiki lingkungan. Nah, ini hadis yang sangat sudah sering kita dengar ya. Guru-guru kita sering mengingatkan bahwa hati-hati dengan lingkungan. Setiap orang yang bergaul dengan tukang parfum gitu ya, pasti akan kebawa wanginya. Dan setiap orang yang bergaul dengan pandai besi, pasti paling tidak akan terkena percik apinya. Dan menariknya di sini, sekalipun percik apinya tidak kena, pasti akan dapat bau asapnya. Ya mungkin teman-teman yang laki-laki khususnya gitu ya, yang punya lingkungan teman-teman yang merokok, temennya sih yang merokok, tapi pas pulang loh kok bajuku ikut bau rokok juga. Nah itulah. Jadi hati-hati dengan lingkungan kita teman-teman. Karena kurang lebih informasi yang kita dapatkan tadi selain dari media sosial, dari lingkungan kita. Lingkungan kita yang akhirnya mengajari kita tentang bagaimana cara bersikap, berperilaku, dan tidak jarang kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh lingkungan tadi sebenarnya bagian dari ya karena pergaulan yang buruk gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas akal yaitu dengan mempelajari Al-Quran teman-teman. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya aku udah sering sampaikan sebenarnya ini di beberapa materiku juga aku sampaikan ayat ini bahwa kita itu Allah belikan
kunci jawaban gitu ya. Bagaimana kita senangnya ketika dulu ujian nasional, ujian akhir atau UTS, UAS, ketika guru ngasih kisi-kisi, seru banget gitu kan. Kita punya gambaran bahwa apa sih yang harus kita pelajari dan dimungkinkan akan keluar dalam bentuk soal ujian. Senangnya kita saat itu, harusnya kita sama senangnya ketika Allah berikan kunci jawaban, petunjuk dari Al-Quran. Dan pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mempelajari Al-Quran? Itu teman-teman. So, aku harap teman-teman di Sobat Jovisa ini, di grup kita, komunitas kita gitu ya, kita bisa saling mengingatkan gitu ya, satu sama lain untuk apa? Untuk terus mempelajari Al-Quran. Dari ayat ke ayat, mentadaburinya gitu ya. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa semakin kaya lagi informasi yang kita miliki, apa-apa saja yang mungkin akan kita kerjakan, kita sudah memperbanyak referensi tentang apakah ini benar, apakah ini salah, berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Lalu yang keempat, kuatkan koneksi dengan Allah. Aku sudah sangat memahami teman-teman bahwa seringkali keputusanku yang aku ambil dan itu dalam kondisi tidak tenang, seringkali keputusan itu ternyata tidak baik-baik saja atau hasilnya justru ya kurang sesuai harapan lah. Karena dalam pengambilan keputusan itu penting sekali ketenangan teman-teman. Gitu ya. Karena Allah pun berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, apakah ketika kita ternyata gelisah dalam setiap waktu ke waktu, hari ke hari, apakah mungkin sebenarnya kita itu kurang dekat ya sama Allah? Harusnya sih dengan ayat ini sudah menjadi kesimpulan ya. Kapanpun kita merasa gundah gulana, sekalipun itu bagian dari ujian, bisa jadi sebenarnya kita bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan itu ketika kita tenang dengan cara apa? Mendekatkan diri dengan Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi untuk mengingatkan kita di lanjutan ayatnya. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Nah, ini sebenarnya sebaik-baiknya kebahagiaan yang kita cari, teman-teman. Sebahagianya kita bisa makan nasi Padang di siang hari, mungkin akan hilang nikmatnya ketika makanan itu telah kita cerna, teman-teman. Tapi ketenangan itu yang harus kita jaga, bahwa ketika ketenangan itu hilang, risiko dari setiap keputusan yang kita ambil berdampak buruk itu akan meningkat. Maka dari itu sebisa mungkin, Masya Allah ya, dengan Allah memberikan kita waktu 5 kali sehari dengan ibadah sholat wajib, itu sebaik-baiknya pengingat untuk kita sebenarnya teman-teman. Untuk kembali mendekatkan diri yang dengannya lahirlah ketenangan. Makanya teman-teman bisa praktekin sebenarnya. Ketika subuh misalkan, subuh teman-teman berdoa, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita sehari ini gitu ya. Berangkat kerja atau berangkat kuliah, beraktivitas, masuk waktu duha, teman-teman setoran lagi sama Allah, ya Allah, ini aku baru sampai kantor nih gitu kan, terima kasih ya Allah udah diberikan kemudahan. Atau di jalan tadi misalkan ban motornya kempes atau motornya mogok, sampai kantor teman-teman duha, teman-teman curhat lagi, ya Allah tadi di jalan motorku mogok, tapi terima kasih sekarang alhamdulillah aku udah sampai kantor, semoga berikutnya motorku bisa lebih sehat ya Allah. Masuk zuhur, teman-teman misalkan di jam 10 dapat cash atau permasalahan di pekerjaan, teman-teman curhat juga sama Allah, ya Allah tadi jam 10 ada pekerjaan yang cukup berat gitu ya. Tolong bantu ya Allah, mudahkan untuk diselesaikan. Tahu-tahu jam 2 dikirimlah teman-teman yang bisa bantu setiap pekerjaan teman-teman. Dan Masya Allah, setiap pertolongan Allah itu kadang, bukan kadang ya, seringkali tidak pernah kita duga gitu ya. Bahkan aku pernah bercerita nih sama teman-temanku, betapa amazed-nya aku sama Allah ketika Allah berikan perhatian sesederhana makan siang, makan pagi. Karena pagiku adalah sarapan di kantor dan siang juga sarapan makan di kantor ya.
Dan seringkali setiap aku niat bahkan bertanya, ya Allah hari ini makan apa? Tahu-tahu di meja udah ada makanan yang ngasih. Ketika aku nggak punya uang cash dan di kantinku belum ada QRIS, ya Allah bingung nih makan apa. Tahu-tahu ada yang ngajak makan. Bahkan itu hanya berupa pertanyaan teman-teman kita, belum yang curhat yang benar-benar berdoa gitu. Tapi di momen yang sama Allah langsung kirim makanan yang sebenarnya aku cari-cari tadi. So, aku berharap setiap langkah teman-teman ataupun apapun lah, baik itu kesedihan, kebahagiaan, pekerjaan, aktivitas, teman-teman bisa terus apa ya, jalin komunikasi dengan Allah gitu ya. Supaya atas apa yang mungkin teman-teman telah kerjakan, sekalipun ada kesulitan, teman-teman bisa mendapatkan ketenangan yang dengannya teman-teman lebih mudah untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau pekerjaan yang teman-teman hadapi di waktu ke waktu. Oke, aku kira cukup teman-teman. Itulah kurang lebih hasil dari apa yang aku pelajari beberapa waktu terakhir tentang akal. Akal yang kita miliki sama-sama, gitu ya. Di sini ada 58 orang, teman-teman. Kita ini punya akal yang dengannya kita bisa menjadi manusia, entah itu menjadi manusia yang baik atau menjadi manusia yang buruk. Ya, padanya disebabkan karena informasi, karena kita jauh dari Allah, karena lingkungan kita. Makanya sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman semua, hati-hati dengan setiap informasi yang mungkin akan teman-teman konsumsi, yang dengannya itu sangat berpengaruh terhadap setiap keputusan yang teman-teman akan ambil di kemudian hari. Oke, kurang lebih itu aku kembalikan ke Kak Naufal. Terima kasih, teman-teman. Masya Allah, jazakallah khair Kak Ahmad atas pemaparannya yang begitu luar biasa dan menginspirasi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi yang ada yang mau jadi ada yang mau bertanya lewat raise hand dan on mic atau nanti aku coba bacakan pertanyaan yang ada di link Slido ya. Ya, nanti mungkin kakak leaders bisa bantu share screen kali ya. Nanti aku bacakan, nanti dijawab sama sama Kak Ahmad gitu. Nah, oke, Kak Retia bisa on mic ya, langsung tanya apa pertanyaannya apa, nanti akan langsung dijawab gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Hasan atas kesempatannya. Dan jazakallahu khair juga kepada Kak Ahmad ya yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Tadi dari awal udah membahas ada biologinya gitu ya, membahas tentang otak dan sebagainya gitu ya. Nah, tadi tuh sempat ada slide yang tentang menjaga kualitas akal, yaitu salah satunya yang membangun koneksi dengan Allah. Dan kita tuh disarankan untuk selalu curhat ke Allah gitu ya. Tapi kasusnya pernah punya temen yang pemikirannya tuh kayak gini. Nah, aku tuh nggak bisa misalnya tuh sepenuhnya untuk curhat ke Allah, tetap butuh temen untuk curhat gitu ya. Karena pemikirannya itu pengennya gitu kalau misalnya sudah curhat, ingin mendapatkan feedback langsungnya gitu ya. Ingin mendapatkan jawaban langsungnya. Karena mungkin ada, terkadang manusia tuh ada sifat gak sabaran gitu ya terhadap itu. Nah, jadi teman aku tuh benar-benar gak bisa untuk misalnya tuh full untuk curhat terus sama Allah, terus malah mencari seseorang yang malah itu tuh lewat jalan yang nggak diridhoi Allah gitu ya. Dengan alasan emang membutuhkan sosok yang memang bisa memberikan feedback langsung dari masalah-masalahnya begitu. Nah, bagaimana tanggapan dan solusinya dari Kak Ahmad? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Retia. Nah, ini mungkin aku tahu nih arahnya kemana.
Eh, dan aku juga sebenarnya Karetia ada di lingkungan yang mungkin ada di posisi teman-teman Karetia tadi ya. So aku coba ceritakan apa tadi pertanyaan Karetia lagi ya. Jadi teman-teman semua Sobat Jovisa, seringkali memang di kondisi tertentu kita itu udah curhat sama Allah, terus kita berharap jawaban dari Allah tentang case yang kita bawa gitu ya. Tapi tidak jarang bahwa karena ya sebagian daripada ujian itu adalah kesabaran, kita nggak sabar gitu ya, sampai akhirnya cari jalan pintas tuh, mencari jawaban tentang kunci jawaban, mencari kunci jawaban dari setiap permasalahan yang ya kita harap-harap bahwa solusi itu bisa langsung kita eksekusi sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan. Di beberapa kampung yang pernah aku singgahi, teman-teman, aku sering mendengar cerita bahwa ada namanya tuh apa namanya ya, penasihat mungkin lah ya halusnya. Tapi penasihat ini yang biasa orang bilang tuh orang orang pinter lah gitu. Orang pinter yang dengannya kita harap umumnya gitu ya, dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki, mereka bilang dia bisa memberikan jawaban, orang pintar itu bisa memberikan jawaban atas apa yang kita permasalahan yang kita miliki. Aku ingin sampaikan bahwa satu orang atau misalkan teman Karetia lah yang tadi ya, ketika memutuskan untuk mencari jalan pintas seperti yang Karetia tadi tidak diridhoi oleh Allah, sebenarnya satu hal yang perlu kita sadari bahwa di sini teman Karetia perlu kita perkaya informasinya. Sama seperti kita mau makan gitu ya. Kenapa ketika kita mau makan harus makan makanan? Karena kita udah sangat yakin, hakko yakin bahwa makanan ini bisa mengenyangkan. Dan di sisi yang lain, teman Karetia yang case-nya seperti itu, ya bisa jadi sebenarnya pengetahuan yang teman Karetia miliki itu ya sebatas itu, yang dengannya sangat yakinlah dia bahwa jawaban dari orang pintar ini adalah tepat dan bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, cuman aku ingin cerita di sisi yang lain, teman-teman. Ada part di mana kita itu sebenarnya diberikan ruang untuk istikharah dan istisyarah gitu ya. Kalau istikharah itu kan kita minta jawaban dan petunjuk dari Allah. Dan betul memang beberapa kali aku rasakan bahwa jawaban itu melalui perantara lingkungan, artinya ibu, orang ya ibu, bapak atau teman atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun atau yang jarang bersinggungan tiba-tiba dapat jawaban dari security lah yang berkorelasi dengan permasalahan kita gitu ya, atau siapapun lah yang Allah sangat mudah untuk menunjuk hambanya membantu setiap permasalahan kita ya. Nah, kita perlu bedakan nih antara istisyarah yang mana kita itu meminta petunjuk Wah, berupa pendapat gitu ya dari guru kita lah ya, karena dalam hal istisyarah ini ya koridor yang perlu kita pastikan adalah orang yang kita tanya ini memiliki kapasitas yang cukup gitu. Nah, istisyarah dan bertanya kepada orang pintar ini agak 50-50 nih perbedaannya gitu kan. Cuman kalau misalkan ya kalau dari yang aku alami ya, bukan aku alami sih, informasi yang aku dapatkan gitu ya Kak Reti ya. Biasanya solusi yang diberikan itu udah agak tidak bisa dicerna oleh akal justru. Misal, aku pernah dapat informasi bahwa si ibu ini lagi kesulitan terkait usahanya. Lalu si ibu ini pergilah ke orang pintar untuk apa? Untuk solving usahanya biar rame. Solusinya apa? Mandi 7 hari pakai bunga misalkan. Atau yang kedua, mobilnya nanti pas pulang mandiin pakai air kembang 7 rupa gitu ya. Artinya solusi-solusi yang diberikan justru malah menurutku agak menyimpang. Nah, itu ya. Nah, ini yang sebaik-baiknya kita harus ingatkan apabila teman kita ada yang seperti itu dan menjadi informasi yang perlu kita kuasai dan perlu kita perhatikan jangan sampai kita ada di posisi seperti itu gitu ya.
Nah, mending saranku kepada Kak Retia diarahkan dengan istisyarah tadi gitu ya. Karena istisyarah tadi kurang lebih jawabannya harusnya dari Allah karena atau kalau misalkan berdasarkan experience-ku dimulai dengan istikharah dulu sih Kak Retia. Artinya ada permasalahan ini aku curhatkan dan aku minta jawaban dari Allah. Dari situ baru aku coba mulai bergerilya nanya ke teman-teman atau kurang lebih tadi guru aku, seniorku di kantor atau justru malah orang tua yang sebenarnya udah mengenali kita dari hari ke hari. Kurang lebih saranku itu Kak Retia. Oke, sekarang ada di link Slido tuh, Slido. Mungkin kakak kakak Lidus atau Kak Aya bisa tampilin. Nanti aku coba bacain ya, Wah, banyak ya. banyak. Oke, yang Oke, overthinking. oke tuh, tahu Kak Ahmad baca langsung jawab Siap. gimana? Baik, Oke, Kak. langsung jawab aja ya berarti ya. Ya udah. Terkait overthinking nih, teman-teman. Aku juga pernah overthinking ya. Jadi overthinking itu sangat manusiawi, teman-teman semua. Dan salah satu yang aku temukan dari overthinking itu ya sebenarnya tadi keterbatasan informasi itu, gitu ya. Nih kita jomblo Melepaskan visabilillah. musik Salah satu gelisah itu. sa- Nah, suaranya bocor ya, Kak Novel. Nah, eh, contoh kita nih sebagai jomblo visabilillah, kita gelisah atau overthinking tentang jodoh kita nih, teman-teman. Ini kapan kita nikah gitu kan? Di mana nih jodoh kita? Sampai akhirnya kita kepikiran terus-menerus, bahkan kerja jadi nggak fokus. Itu kan udah ciri banget overthinking ya. Nah, itu sebenarnya bentuk daripada kita sebenarnya memiliki keterbatasan informasi yang kita tidak bisa mendapatkan jawaban itu. Yang akhirnya larilah ke otak, yang kita akhirnya berpikir berlebihan. Kayaknya aku jadinya nggak bakal nikah deh. Atau kayaknya aku memang nggak diberikan kesempatan untuk menikah deh. Ada beberapa teman kita yang seperti itu kan ya. Nah, saranku perbanyak informasi tadi karena solusinya di sana teman-teman. Walaupun ini berupa apa ya, kalau misalkan aku contoh case yang tadi ya, overthinkingnya terkait menikah yang mana itu adalah bagian dari takdir, sebenarnya berarti fokusnya bukan dari takdirnya itu sendiri tapi fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan, misal memperbaiki diri. Kenapa? Karena Allah akan nikahkan kita dengan laki-laki terbaik, perempuan terbaik dengan laki-laki terbaik dan seterusnya gitu ya. Atau dalam hal pekerjaan tadi, ini overthinking kerjaan gak beres-beres, stuck dan seterusnya. Berarti kita perlu belajar lebih lanjut tuh. Bisa jadi bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan belum efisien, atau ada hal yang mungkin sebenarnya ini ketika kita implementasikan X, pekerjaan kita bisa cepat selesai loh. Nanti pengetahuan itu yang perlu kita serap, yang dengannya harusnya lebih mudah kita untuk men-solve setiap permasalahan yang menyebabkan overthinking itu terjadi. Kurang lebih itu ya terkait case overthinking, Kak Nana. Semoga menjawab. Aku lanjut ke yang nomor dua nih. Kalau malah melepaskan musik gelisah itu kenapa? A- Apa perlu rukyah? Kalau malah melepaskan musik gelisah. Oh, mungkin ini maksudnya gini kali ya. Kakaknya itu sering mendengarkan musik. Ketika lepas dari musik itu jadi gelisah gitu nggak sih? Apa perlu dirukyah? Ini aku perlu dapat informasi lebih lanjut sih. Dipersilakan mungkin Kak siapa? Kak Hasan gitu ya. Kalau misalkan mau raise hand yang bertanya tentang pertanyaan yang ini, aku coba lanjut dulu. tadi makanya suaraku sempat bocor. Ya, Makanya agak agak ambigu juga. Ini suaraku jelas kan ya? Masih ya? jelas, 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 Internet jelas, jelas. jaringan tuh agak jaringan tuh unstable gitu. Ya aku kayak tadi suaraku agak bocor, kayak agak bingung ini pertanyaannya gimana yang tadi tuh sebelumnya kali ya Kak. Yang sebelumnya itu tadi. Oke. Mungkin Udah aku izin lanjut ke yang tadi yang nanya itu berikutnya dulu ya apa Kak sih? ya. Tadi yang melepaskan musik gelisah Oke, gitu. siap Ya Kak udah Hasan. eh be- Aku lanjut aku dulu ya. enggak. Oke,
Berikutnya terkait lingkungan, tapi udah kecebur gimana cara bisa keluar dari pertemanan yang toksik itu. Ini sebenarnya aku pernah jawab juga nih, ada pertanyaan ini di sesi yang kedua ketika aku share masalah quarter life crisis ya. Teman-teman, aku coba analogikan lingkungan ini apa ya, kapal ya, berupa kapal di mana kapal itu sedang berlayar dan di kapal itu ternyata lingkungannya sangat buruk gitu ya. Teman-teman yang ada di kapal itu merasa tidak nyaman karena eh, entah itu pelayannya atau nahkodanya yang membuat teman-teman itu justru tidak bisa berlayar dengan baik. Hmm. Kalau ada di posisi tersebut, sebenarnya pertanyaannya dua. Antara kita bertahan sampai pelabuhan berikutnya, atau kita keluar dari kapal itu. Gitu ya. Aku pernah sarankan bahwa ketika kapal itu sudah tidak baik, misal ada bocor nih, kapal itu lambungnya bocor dan berdampak pada tenggelamnya kapal itu. Ya, sederhananya ya kita pindah dari kapal yang bermasalah tadi, yang mana tadi akan tenggelam, ke kapal yang baru. Biasanya kalau kapal-kapal pesiar dan seterusnya itu ada subkoci itu namanya teman-teman. Itu ya kapal darurat yang dengannya digunakan untuk menyelamatkan diri. Nah, artinya kapal ini udah nggak sehat, lingkungan udah nggak sehat nih teman-teman. Prakteknya apa? Prakteknya adalah pindah ke kapal baru. Nah, artinya kalau udah ngecebur nih ke lingkungan ini, artinya sebenarnya kita tinggal ganti lingkungan, sebenarnya sederhananya kayak gitu ya. Lingkungan itu kita tinggalkan, kita cari lingkungan yang baru. Apakah mudah? Tentu akan sulit gitu ya. Karena aku pun pernah di posisi yang memang nyari lingkungan yang baru, termasuk adanya aku di Jovisa, di komunitas ini juga bagian dari yang aku pindah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang lebih baik, teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ketemu dan kenal dengan Kak Hasan yang Masya Allah baik sekali. Jadi saranku seperti itu buat kakak yang ini. Terus pertanyaan berikutnya ya, izin Kak Hasan. Aku masuk ke yang gimana cara nemu circle yang baik, sedangkan kita belum jadi orang baik. Ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Misal gabung sama circle yang solih, apakah bakal diterima? Kalau dari, ini mungkin aku jawab based on experience ya teman-teman. Bagaimana cara aku gabung ke Jovisa komunitas ini adalah dengan, karena aku cukup introvert sebenarnya, aku cukup daftar aja waktu itu ya. Artinya daftar itu ya bergabung, berkenalan dengan salah satu orang yang ada di komunitas ini, izin bergabung, dan ketika sudah bergabung ya udah cukup untuk menyerap informasi lebih dulu. Banyak informasi, oh ini ada 10 orang nih gitu ya. 10 orang ini orangnya kayak gimana aja. Dan dari sana sebenarnya yang sering aku takutkan adalah tadi sama seperti kakaknya gitu ya. Apakah bakal diterima, dan ternyata diterima dengan baik. Justru orang-orang yang ada di circle baik itu ternyata pandai merangkul teman-teman. Gitu ya. Aku yang tadinya introvert, malah sekarang aku diberikan kepercayaan untuk sharing ke teman-teman semua gitu ya. Jadi bagiku tidak ada isu sekarang gitu ya ketika aku ingin bergabung ke komunitas lainnya dan aku praktekkan hal yang sama dan ternyata template dan polanya tetap seperti itu. Mereka merangkul, mengajak aku ketemu dan dilibatkan dalam setiap event komunitas itu. Dan alhamdulillah sekarang aku sibuk di komunitas yang insya Allah baik untuk kehidupanku ke depannya. Lalu bagaimana dengan circleku yang buruk? Justru karena penuhnya waktu aku dengan komunitas positif tadi, waktu aku habis di komunitas positif, teman-teman. Sehingga komunitas yang buruk tadi sudah sangat sulit untuk aku berinteraksi dengan mereka. Oke, semoga menjawab. Aku izin ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengasah akal agar semakin kritis dalam berpikir di tengah adanya AI yang buat banyak orang tergantung? Contoh dalam penggunaan chat GPT. Nah, ini menarik teman-teman karena daripada apa yang aku ceritakan, apa yang aku sampaikan selama 1 jam lebih ini, itu adalah bagian dari kritisnya aku tentang kondisi sesuatu hal. Teman-teman sering kali di lingkungan kita itu, kita apa ya, ada hal yang memaksa kita bungkam.
bungkam itu entah itu untuk berbicara atau untuk mempelajari lebih lanjut. Dan biasanya salah satunya itu disebabkan karena kondisi yang tidak support untuk perkembangan kita nih, teman-teman. Artinya kan kita dari waktu ke waktu usia kita bertambah. Harusnya pemahaman kita juga terus terakselerasi ya. Dan seringkali beberapa lingkungan ternyata tidak support dengan bagaimana cara kita berkembang. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengasah akal yang agar semakin kritis tadi? Kalau aku cukup kuasai atau perbanyak informasi tentang benar dan salah, teman-teman. Karena bagaimana cara aku menyampaikan tadi adalah bagian dari triggerku yang sangat miris dengan kondisi banyaknya kemungkaran tadi atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan umat saat ini. Darinya aku belajar bahwa ini kenapa sih ini bisa terjadi, gitu kan tadi ya polanya. Dari situ aku coba pelajari yang dengannya aku bisa tahu oh ternyata mereka itu salah atau melakukan kemungkaran karena hal-hal ini loh. Jadi saranku sih perbanyak informasi tadi, kembali lagi ke sana ya. Yang dengannya teman-teman bisa tahu mana benar mana salah. Yang dengannya ketika salah teman-teman bisa pelajari kenapa itu bisa salah. Terus lebih jauh dari itu kuatkan diri teman-teman dan yakinkan bahwa teman-teman itu bagian dari agent of dakwah. Semangatku kedua setelah aku ingin mempelajari ini adalah bagian daripada ingin aku share apa yang aku pelajari ke teman-teman semua. Artinya ada spirit of dakwah di sana. Dan kembali lagi yang tidak pernah kita sadari sebelumnya, termasuk aku ya, aku juga baru sadar bahwa aku punya tugas dakwah itu ya tadi pas SMP. Makanya aku coba terjun ke komunitas untuk berkontribusi. Salah satunya tadi bahwa kita itu ternyata awal-awalnya kita tidak sadar bahwa sebenarnya kalau tugasan kita untuk menyeru kepada hal yang baik atau hal yang ma'ruf. Sebagaimana di Quran surah Al-Asri, sorry, kata Allah, wal asri. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Kenapa bisa rugi? Kalau jawab di ayat berikutnya itu mereka yang sebenarnya diberikan kemampuan tapi tidak bisa mengingatkan kepada hal-hal yang ma'ruf. Gitu ya. Jadi saranku teman-teman, kalau teman-teman udah punya spirit of dakwah, teman-teman udah bisa tahu mana yang salah dan benar. Nah dari situlah teman-teman, ketika tahu salah, teman-teman ingin mengingatkan dan ingin mempelajari lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu masalah AI ChatGPT menurutku itu tools ya, tools untuk kita mempelajari lebih jauh. Entah itu teman-teman sebagai gantinya teman-teman bisa tanya ke guru dan baca buku dan lain-lain. Oke, kalau bekerja di dunia F&B, ini waktunya masih ada ya, Pak Hasan ya. Aku Iya izin Kak, lanjut iya jawab iya. ya, Pak Iya iya. Hasan. Kalau bekerja di dunia F&B, kan kan kerja itu amanah waktu, sholat, salat, kewajiban muslim. Seandainya tidak diizinkan, patutnya tetap patuh pada leader karena amanah. Karena aku pernah ada di posisi ini juga, teman-teman. Aku pernah bekerja sebagai bellboy di sebuah hotel yang cukup besar, megah, bintang 5. Awalnya aku cukup senang, kenapa? Karena uang tipsnya banyak, teman-teman. Gitu ya. Saat itu harianku 50.000, tapi tipsnya bisa 5 bahkan 10 kali lipat dari harian itu. Senang tuh, tapi aku mulai merasa ada yang hilang atau kayaknya aku kurang pemaknaan dari pekerjaan ini. Kenapa? Karena mulai terganggu lah kualitas atau ibadah yang sebelumnya aku jaga. Mau sholat zuhur, traffic lagi padat. Kenapa? Karena orang-orang ada yang check in dan ada yang check out gitu ya. Hmm. Bahkan di momen tertentu aku sangat sedih ketika hari Jumat dan aku sedang ada di shift siang tuh. Shift pagi, sorry. Shift pagi itu dari pagi sampai jam 2. Cukup sedih teman-teman. Kenapa? Ketika aku mau sholat Jumat, aku tanya ke teman-temanku, sholat Jumat, udah minggu kemarin gantian sama yang lain. Waduh, seperti itu gitu kan. Dan aku ngerti banget kalau misalkan itu laki-laki hilang semua sholat Jumat, gak ada yang melayani di depan. Makanya penting sekali untuk kita teman-teman ya, sebelum kita mencari pekerjaan itu kita benar-benar tahu
dan paham betul bahwa setiap pekerjaan atau posisi yang akan kita lamar itu ini kurang lebih pekerjaannya seperti apa sih. Yang dengan kita akan lebih tahu nanti ketika ternyata oh gak boleh menutup aurat, atau yang kedua sholatnya misalkan sulit gitu ya. Itulah yang menjadi sumber daripada dasar keputusan kita untuk tidak melamar posisi itu. Aku pikir Kak Asa tidak salah. Kenapa? Karena aku pernah di posisi itu karena keterbatasan informasi tadi Kak Asa. Aku lihatnya dekat dengan rumah, terus yang kedua uangnya besar tadi, ya udah aku lamar. Senang awalnya, tapi kembali lagi ketika aku ternyata tahu bahwa pekerjaan ini sangat tarik menarik waktunya dengan waktu aku sholat, dan aku akhirnya apa ya, alhamdulillah Allah perkuat aku untuk tidak lanjut di pekerjaan itu. Lalu kondisinya gimana nih dengan Kak Asa yang saat ini masih di pekerjaan ini? Saranku mulai hari ini supaya ibadah Kak Asa nyaman ya. Sebagaimana aku bekerja di posisi yang sekarang, Masya Allah, nyaman sekali. Mau sholat tinggal berangkat gitu kan. Mulai memikirkan dan mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang lain Kak Asa gitu ya. Atau Kak Asa mau mempraktekkan bagaimana cara aku dulu. Ketika aku bellboy itu salah satu pekerjaanku adalah mengantar koper-koper pengunjung ke kamar. Kalau misalkan aku izin di lobi untuk sholat, seringkali kalau lagi rame ditahan dulu. Makanya aku pintar-pintar nyari waktu sholat. Aku nganter koper, belok ke, aku antar dulu kopernya, baru pas balik, montir dulu ke masjid. Itu yang aku lakukan sehingga aku bisa tetap melaksanakan sholat. Walaupun begitu masih ada rasa yang kurang, Kak Asa. Kenapa? Karena pada momen tertentu yang aku harap-harap aku bisa sholat tepat waktu dan berjamaah, aku tidak bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena jam 12 teng misalkan, aku lagi gak bisa menyempatkan untuk menyelinap. Nah, bahasanya menyelinap karena agak sulit gitu ya, menyelinap ke masjid. Pada akhirnya kayak kucing-kucingan. Dan akhirnya aku gak nyaman juga dengan cara seperti itu. Dan aku bulat tekad untuk mencari pekerjaan yang lain. Kurang lebih seperti itu Kak Asa. Saranku tetap izin karena Kak Asa bekerja memiliki kontrak yang dengannya harusnya di sana tertuang poin bahwa Kak Asa siap untuk bekerja dalam kondisi tertentu dan seterusnya, melaksanakan perintah atasan dan seterusnya gitu ya. Ya itu harus dilaksanakan karena Kak Asa udah secara sadar menandatangani kontrak itu. Tapi bagian dari adab Kak Asa untuk melaksanakan sholat ya Kak Asa izin gitu ya ke atasan untuk melaksanakan sholat dahulu. Kalau dilarang, nah itu sedihnya di sana. Apakah harus apa namanya tuh tetap melabrak gitu ya? Kalau aku dulu karena gak enakan ke Asa, aku nggak langsung berangkat. Tapi kalau misalkan dari zuhur ke asar nih, asar jam 3, aku izin jam 1 belum diizinin, dan alhamdulillah izin kedua selalu diizinin sih. Misalkan jam 2 aku izin lagi, udah mau jam 3 nih aku sholat. Selalu diizinkan. Cuman pada akhirnya tetap aku gak nyaman karena sholatku jadi di akhir-akhir waktu gitu. Gitu ya, Asa. Kalau udah mepet-mepet sampai asar masih nggak boleh sholat, kalau aku sih tinggal sih, maksudnya maksa untuk pergi sholat ya. Karena udah darurat kalau udah seperti itu. Waktu yang Allah berikan 3 jam dari zuhur ke asar itu disela dengan udah lama 5 sampai 10 menit gitu ya. Masa nggak bisa. Kurang lebih seperti itu Kak Asa. Lanjut ke yang terakhir nih. Ada tadi mungkin penanya mau raise hand ya? Ya, penanya ini ada yang mau mungkin raise hand biar pertanyaannya lebih jelas. Ya, aku tunggu mungkin sampai 5 detik. 5 detik atau 5 menit tadi. Oke. Oh, Kalau tidak ada coba aku interpretasikan pertanyaannya ya. Kak oke, kakak boleh, boleh, boleh. kakak yang bertanya. Semoga itu maksudnya gitu ya. Ya, Kalau aku nangkepnya pertanyaan tadi, kakaknya berarti dalam kondisi mau meninggalkan musik gitu ya. Tapi nggak bisa sehingga kakaknya gelisah. Apakah perlu dirukyah? Nah gitu. Kalau aku nangkep pertanyaannya ya. Sebenarnya gini,
kakak yang bertanya, kuatnya kita mengambil keputusan itu didasari oleh alasan yang kuat. Makanya seringkali kalau aku ngobrol sama guruku, kamu mau ngapain sih, Seth? Mau A gitu ya. Kenapa? Selalu pertanyaannya kenapa? Karena guruku ingin tahu seberapa kuat dan seberapa bertekad aku melaksanakan itu. Nah, artinya kalau kakaknya mau meninggalkan musik atau tidak mendengarkan musik atau berhenti sama sekali, ya perkuat alasannya itu. Kenapa kakak harus meninggalkan musik tadi? Misal, ini terkait musik ini sebenarnya ada dua hal ya teman-teman. Ada yang sebagian ulama mengharamkan dan sebagian ulama mutlak mengharamkan, mengharamkan dan membolehkan selama ada manfaat dari musik itu. Nah, silahkan kakak mau mengambil yang mana gitu ya dari ulama-ulama kita yang memang lebih kuat dalam memutuskan dan mengambil fatwa dari setiap permasalahan khususnya terkait musik ini. Jadi diperkuat aja sih why-nya tadi supaya kakaknya lebih lega atau lebih siap untuk meninggalkan musik tadi. Ini sebenarnya dalam hal apapun ya teman-teman. Teman-teman mau meninggalkan yang teman-teman yang merokok mau berhenti merokok ya perkuat why-nya tadi kenapa saya harus berhenti merokok gitu. Ketika tekad itu sudah kuat, pasti teman-teman dengan sangat mudah meninggalkan rokok. Perlu diruqyah atau tidak? Aku belum bisa jawab nih terkait ini karena eh, dengan caraku dan experience yang pernah aku alami, teman-teman, aku pernah merokok teman-teman. Dan bagaimana cara aku berhenti merokok itu cukup dengan aku mengetahui ternyata bahaya merokok itu seperti apa. Dan detik yang sama aku berhenti nggak pernah merokok lagi. Nah, bagiku ini bisa jadi contoh buat teman-teman semua yang mau berhenti dari keburukan yang mungkin teman-teman sudah secara sadar ini buruk nih gitu kan. Jadi teman-teman perkuat alasannya, pelajari kenapa saya harus meninggalkan ini. Oke, aku kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya, semoga terjawab. Terima kasih Kak Hasan. Aku kembalikan ke Kak Hasan. Baik, Kak Ahmad. Alhamdulillah ya teman-teman. Sebelum saya bacakan kesimpulan, mungkin kita bisa rehat sejenak untuk sesi dokumentasi gitu ya. Jadi buat yang akhwat mungkin bisa dirapihkan dulu kerudungnya biar kelihatan cakep dan manis gitu. Sama buat teman-teman yang lain kalau mau ikutan boleh banget ya. Jadi dokumentasi ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk kenang-kenangan bahwa kita pernah tumbuh bersama Sobat Jovisa gitu. Mungkin bisa langsung dipandu ya oleh Kak Aya. Mana nih? Yuk, gimana Kak? Oke, Udah. baik teman-teman yang bisa on cam, yuk aku tunggu untuk on cam karena akan aku bantu untuk screenshot. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada Kapia. Oke, siap. Aku bantu untuk screenshot ya, kakak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembali. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang berharga kita dapatkan. Jadi sebelum kita tutup sesinya mungkin ada pesan terakhir kali ya dari Kak Ahmad gitu. Biar bisa menginspirasi dan mengingat kita semua di sini. Siap. Oke Kak. Eh, apa ya closing statementnya? Eh Teman-teman, ya betul. Closing statement. terutama buat tadi yang bertanya tentang lingkungan, circle gitu ya. Saat ini aku pikir dengan teman-teman hadir di Jovisa atau malam ini gabung ke komunitas Jovisa, kalau yang perempuan juga ada yang Soleha Story. Itu bagian dari usaha teman-teman untuk memperbaiki diri dan bergabung ke lingkungan yang positif. Salamku dengan pentingnya informasi yang perlu kita perbanyak, khususnya informasi yang berdampak baik terhadap setiap keputusan kita,
ya maintain lah circle itu gitu lah. Dengan cara teman-teman nih yang hari ini ya berarti terus gabung dengan event-event kita dengan cara masuk ke Jovisa Talk setiap hari Minggu. Terus teman-teman join Soleha Story di hari Jumat. Itu bagian dari pengayaan teman-teman. Selain daripada teman-teman perbanyak informasi. Terus yang kedua, teman-teman terus disemangatin nih antar sesama sobat Jovisa gitu ya. Dan itu yang aku sedang maintain sekarang. Dan itu juga yang aku lakukan bagian daripada upaya aku untuk tetap di karantina dalam circle yang positif. Bahkan aku berusaha apa ya mempenjarai diri sendiri gitu loh, menyibukkan diri sendiri dalam dakwah dalam komunitas ini supaya apa? Waktuku yang luang yang mungkin sangat berisiko untuk hal-hal yang tidak bermanfaat justru berkurang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman Sobat Jovisa dan seluruh panitia Hazanah di Jovisa Talk malam ini. Aku mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung Jovisa Talk malam ini. Sebelum ditutup, mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi link feedback yang yang akan dikirim oleh Kak Ayah ya di kolom chat. Jadi gunanya ini untuk link feedback ini untuk membuat sobat bisa membuat kajian yang lebih yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena satu feedback ini sangat berarti. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya untuk Kak Ahmad yang atas ilmunya dan inspirasinya dan teman-teman yang setia membersamai dari awal hingga akhir. Sama aku juga mengajak teman-teman untuk berbagi insight atau materi hari ini dengan cara share di Story dengan tag Instagramnya Kak Ahmad, tag Sobat Jovisa, lalu biar makin banyak yang merasakan manfaatnya gitu. Setelah itu aku juga mohon maaf kami memohon maaf juga. Aku juga ingin mengucapkan mohon maaf selama acara bila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari saya sebagai host dan teman-teman leaders yang lainnya juga. Sampai jumpa di Javisa Talk selanjutnya setiap malam Ahad dan juga ada Jumanji, Jumat malam mengaji khusus akhwat yang diadakan oleh Soleha Story. Mungkin dari aku seperti itu disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.